Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Ratu Ayu Prini Putri Rahmania Sujatmadja, Shum MMCH CHT, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Jahrotunisa dengan NIM saya yaitu 6120-1232-144 dari kelas RA7 Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primageraha. Pada kesempatan ujian akhir semester genap tahun akademik 2025-2026 ini, saya akan membedah sebuah mahakarya sistem manajemen kinerja global. Dekonstruksi sistem OKR atau Objectives and Key Results Google Corporation dan replikasinya sebagai akselerasi kinerja organisasi di Provinsi Banten. Mari kita bedah bagaimana kebebasan ekstrem di Google justru melahirkan produktivitas raksasa melalui framework OKR. Untuk memahami mengapa Google memberikan fasilitas micro kitchen, lapangan olahraga, jam kerja fleksibel 3 hari seminggu, namun tetap menghasilkan profit miliaran dolar, kita harus membedahnya menggunakan formula 5W. Yang pertama yaitu ada what. Apa itu OKR di Google? OKR atau Objectives and Key Result adalah kompas eksekusi Google. Objektif adalah where do we want to go, tujuannya kualitatif, agresif, dan menginspirasi. Sedangkan key result adalah how do we know we are getting there, yaitu 3-5 indikator kuantitatif yang berbasis data dan dapat diukur untuk mencapai objektif tersebut. Yang kedua yaitu why, mengapa Google menggunakannya? Mengapa bukan KPI konvensional? Karena Google membutuhkan agilitas. OKR memicu stretch goal, tujuan yang sangat tinggi hingga tingkat keberhasilannya yaitu 70% saja sudah dianggap sukses. Ini mendorong karyawan keluar dari zona nyaman tanpa takut dihukum jika gagal, menciptakan budaya inovasi tanpa batas. Yang ketiga yaitu siapa saja yang terlibat. Sistem ini diperkenalkan pertama kali oleh investor Google, John Doerr, namun yang membuatnya naik level adalah sifatnya yang bidireksional, yaitu 2 arah. OKR bukan cuma didikte dari CEO, melainkan 60% OKR Google lahir dari bawah ke atas oleh karyawan itu sendiri. Semua orang dari Sundar Pichai hingga software engineer magang memiliki dan bertanggung jawab atas OKR mereka. Yang keempat itu when, kapan OKR ini dievaluasi. Google menerapkan siklus quarterly dan annual. Setiap kuartal, OKR ditinjau secara transparan. Keunikan Google adalah OKR ini separated from compensation. Artinya, OKR tidak langsung menentukan bonus uang, sehingga karyawan berani mengambil resiko besar tanpa takut gajinya dipotong. Yang kelima yaitu where, di mana OKR ini ditempatkan atau diakses di Google. OKR ditempatkan di sebuah platform internal yang 100% transparan. Setiap karyawan bisa mencari nama rekan kerjanya, bahkan CEO, dan melihat apa OKR mereka kuartal ini. Transparansi inilah yang membangun alignment atau penyelarasan kerja antar divisi. Lalu, bagaimana cara konkret Google menerapkan OKR untuk menciptakan kinerja tinggi di tengah fleksibilitas yang sangat longgar? Tentunya ada 3 pilar utama sistem penilaian atau scoring, 0,0 sampai 1,0. Google menilai key result menggunakan skala desimal. Skor emas berada di angka 0,6 hingga 0,7. Jika karyawan mendapatkan skor 1,0 terus-menerus, artinya objektif yang mereka buat terlalu mudah dan kurang inovatif. Jika di bawah 0,4, berarti perlu adanya evaluasi strategi. Keseimbangan otonomi dan akuntabilitas fasilitas energi PON PS5 dan kerja dari mana saja hanyalah support system.
Google menukar kebebasan itu dengan akuntabilitas mutlak terhadap target OKR. Nah, Anda bebas tidur di kantor asal target key result Anda yang ambisius tercapai. Budaya CVR atau Conversation Feedback Recognition OKR di Google tidak berjalan sendirian. Ia digerakkan oleh CVR, percakapan rutin antara manajer dan tim, umpan balik konstruktif sesama rekan kerja, dan juga apresiasi langsung atas pencapaian. Lalu, bagaimana cara konkret Google menerapkan OKR untuk menciptakan kinerja tinggi di tengah fleksibilitas yang sangat longgar? Tentunya ada 3 pilar utama sistem penilaian atau scoring 0,0 sampai 1,0. Google menilai key result menggunakan skala desimal. Skor emas berada di angka 0,6 hingga 0,7. Jika karyawan mendapatkan skor 1,0 terus-menerus, artinya objektif yang mereka buat terlalu mudah dan kurang inovatif. Jika di bawah 0,4, berarti perlu adanya evaluasi strategi. Keseimbangan otonomi dan akuntabilitas fasilitas energi PON PS5 dan kerja dari mana saja hanyalah support system. Google menukar kebebasan itu dengan akuntabilitas mutlak terhadap target OKR. Nah, Anda bebas tidur di kantor asal target key result Anda yang ambisius tercapai. Budaya CVR atau Conversation Feedback Recognition OKR di Google tidak berjalan sendirian. Ia digerakkan oleh CVR, percakapan rutin antara manajer dan tim, umpan balik konstruktif sesama rekan kerja, dan juga apresiasi langsung. Sebagai penutup, mari kita bawa sains manajemen kinerja ini ke arah lokal. Apa pembelajaran yang dapat diambil oleh perusahaan-perusahaan di Provinsi Banten ini? Baik industri manufaktur di Cilegon dan Tangerang, hingga sektor jasa dan UMKM di Serang dan Lebak. Dari kesuksesan OKR Google, ada 3 rekomendasi strategis yang bisa diadopsi oleh korporasi di Banten. Shift dari budaya absensi ke budaya output. Banyak perusahaan di Banten masih mengukur kinerja dari jam datang dan jam pulang. Google mengajarkan bahwa kinerja sejati diukur dari key result yang tercapai. Perusahaan Banten harus mulai mempercayai sumber daya manusianya dengan memberikan fleksibilitas terukur, transparansi target untuk membongkar silo mentalitas. Seringkali antara divisi di perusahaan lokal tidak tahu apa yang dikerjakan divisi lainnya. Dengan transparansi ala OKR, divisi produksi, marketing, dan HR di industri Banten dapat bergerak selaras menuju tujuan besar perusahaan tanpa ada ego sektoral, mendorong keberanian berinovasi tanpa takut menghakimi. Agar sumber daya manusia di Banten berkinerja tinggi, manajemen harus memberikan ruang untuk gagal dalam mengejar inovasi. Melalui stretch goal OKR, karyawan dirangsang untuk berpikir out of the box demi memajukan daya saing industri daerah di kancah nasional maupun internasional. Demikian dekonstruksi manajemen kinerja Google yang dapat saya sampaikan.
Semoga analisis ini bermanfaat untuk transparansi manajemen kinerja di masa depan. Terima kasih kepada Ibu Ratu Ainul atas bimbingannya selama semester ini. Saya Jaharotunisa pamit undur diri. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.